Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ali dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam konsentrasi konseling. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membagikan bagaimana caranya mengembangkan kepercayaan diri. Nah, langsung kita simak saja teman-teman. Ada jutaan manusia yang berpikir, merasa, dan yakin bahwa di dalam dirinya tidak ada keunggulan bakat atau kelebihan apapun yang pantas diandalkan. Isi pikiran, isi perasaan, dan isi keyakinan semacam itu, entah kita sadari atau tidak, lama-kelamaan membentuk sebuah kesimpulan di dalam batin. Membentuk citra diri, membentuk opini tentang diri, membentuk definisi diri yang kita ciptakan sendiri tentang diri kita. Rasa percaya diri adalah satu di antara aspek-aspek kepribadian yang penting dalam kehidupan manusia. Rasa percaya diri sangat membantu manusia dalam memperkembangkan kepribadiannya. Karena itulah rasa kepercayaan diri sangat dibutuhkan manusia dalam menjalani hidupnya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pengertian mengembangkan kepercayaan diri. Menurut Luther, kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya. Sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dalam mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Luther menggambarkan bahwa orang yang mempunyai kepercayaan diri memiliki ciri-ciri tidak mementingkan diri sendiri, tahu toleransi, tidak membutuhkan dorongan orang lain, optimis dan gembira. Nah, percaya diri adalah modal seorang manusia dalam memenuhi kebutuhan, dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, percaya diri adalah modal dasar seorang manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Seseorang mempunyai kebutuhan untuk kebebasan berpikir dan berperasaan, sehingga seseorang mempunyai kebebasan berpikir dan berperasaan akan tumbuh menjadi manusia dengan rasa percaya diri. Salah satu langkah pertama dan utama dalam membangun rasa percaya diri dengan memahami dan meyakini bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan yang ada di dalam diri seseorang harus dikembangkan dan dimanfaatkan agar menjadi produktif dan berguna bagi orang lain. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri? Meningkatkan kepercayaan diri adalah suatu yang kita ingin kembangkan. Kebanyakan orang sekarang menderita dari kurangnya rasa percaya diri, yang kadang-kadang disebut sebagai harga diri rendah. Ini seperti epidemi dalam kehidupan modern. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi percaya diri mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Misalnya nih, jika kurang memiliki kepercayaan diri untuk berbicara untuk diri sendiri ketika hal tertentu perlu ditangani, dapat menyebabkan Anda merasa lebih buruk tentang diri Anda, tidak memiliki keyakinan, tak terbendung, dan mungkin menyebabkan Anda hanya sikat masalah off dan berharap ia akan pergi. Nah,
Kita dapat menghibur diri sendiri dengan mengatakan hal seperti ini. Aku tidak suka konflik. Secara nyata, saya tidak berpikir sebagai besar orang menikmati konflik. Tetapi ada kalanya situasi harus ditangani, teman-teman. Ketika kita memancarkan percaya diri, Anda dapat menangani situasi yang timbul dengan cara yang sesuai. Nah, di sini ada cara yang efektif untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Nah, teman-teman, cara yang efektif untuk meningkatkan rasa percaya diri yang pertama itu berhenti khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan kepada Anda. Sesuatu ini untuk dipertimbangkan ketika Anda khawatir apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Mereka juga khawatir apa yang orang lain hal dari mereka. Kebanyakan orang sibuk memikirkan diri sendiri untuk berpikir tentang Anda. Berkonsentrasi pada pembangunan kepercayaan diri Anda dan jangan khawatir tentang hal yang orang lain pikirkan tentang Anda. Nah, yang kedua, Anda harus mempelajari bagaimana menjadi yakin. Kepercayaan diri adalah sifat yang dipelajari. Ini bukan sesuatu yang mewarisi, teman-teman. Jika Anda kurang percaya diri sekarang, kabar baiknya adalah itu tidak permanen. Belajar seumur hidup adalah keterampilan. Dan meningkatkan rasa percaya diri adalah sesuatu yang selalu bisa belajar. Ini hampir seperti otot. Anda harus melakukan sesuatu yang kecil setiap hari untuk meningkatkan rasa percaya diri Anda. Buatlah kebiasaan memperkuat otot ini setiap hari dan Anda berada di jalan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, yang ketiga, pandang diri sendiri secara positif. Bagaimana caranya, teman-teman? Cara pandang yang keliru kepada diri sendiri secara alam bawah sadar membangun rasa minder, rasa takut, bahkan rasa bersalah berlarut-larut, teman-teman. Anda merasa bahwa keberuntungan tidak pernah berpihak kepada diri sendiri. Perasaan yang salah ini menjadikan Anda selalu rendah diri dan selalu merasa berada di belakang orang lain atau tertinggal dari kebanyakan orang lain. Yang lebih buruk lagi, Anda merasa ini adalah kutukan yang tidak terhindar dari garis hidup dan kehidupan Anda. Sedemikian cara awal percaya diri Anda meningkatkan adalah memandang diri sendiri secara positif. Yakinlah bahwa setiap orang memiliki berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Tidak hanya kekurangan, Anda pun sosok unik yang pasti berbeda dengan orang lain. Apa yang dimiliki orang lain bisa jadi Anda memilikinya. Demikian pula sebaliknya. Ubah cara pandang Anda terhadap diri sendiri terlebih dahulu untuk meningkatkan percaya diri. Nah, itulah teman-teman. Nah, yang keempat itu tingkatkan pengetahuan Anda dan keterampilan Anda. Bagaimana caranya, teman-teman? Kita tidak akan pernah mengalami peningkatan percaya diri ketika keterampilan dan pengetahuan masih seperti dahulu, teman-teman. Tidak ada wawasan dan ilmu yang Anda miliki, sementara orang lain semakin hebat dan andal dalam bidang baru. Perluaslah ilmu, pengetahuan dan wawasan Anda, karena informasi dan pengetahuan Anda adalah kekuatan untuk menghadapi lingkungan dan orang-orang sekitar. Perbanyaklah membaca, menulis, berdiskusi, dan bertukar pikiran dengan orang lain, sehingga pengalaman Anda lebih terakumulasi dari komunikasi tersebut.
Tekuni bidang keterampilan yang Anda paling sukai dan tambah terus keterampilan baru yang selaras dengan pengetahuan Anda. Dalam banyak hal pula, keterampilan komunikasi adalah jembatan untuk Anda menambah wawasan. Keterampilan ini berguna bagi hubungan individu atau hubungan publik. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah terbuka terhadap kritik dan saran orang lain, teman-teman. Nah, memang tidak mudah untuk menerima kritik. Namun, mungkin Anda dapat belajar menerima saran. Setelah itu, Anda mampu menjadi seseorang yang bijaksana dalam menerima umpan baik positif. Kritik dan saran Anda dapat dijadikan inputan positif dengan sudut pandang positif pula, teman-teman. Walau memiliki kelemahan, bukan berarti orang lain segan memberikan masukan kepada Anda. Justru cobalah membangun komunikasi dengan orang yang tepat, yang selalu memberi saran perbaikan kepada Anda. Keterbukaan juga sebuah sifat dan karakter yang baik membina relasi dan kerjasama tim. Sifat terbuka membuat Anda percaya diri tanpa berlebihan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.